Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kesehatan, kelonggaran, dan giroh kita kuat untuk hadir di masjid yang mabruk dalam menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Sembari insyaallah 1 jam kurang lebih ke depan kita ngaji kitab Lu'lu' wal Marjan, berisi tentang hadis-hadis Rasul yang dikutip oleh muallif dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Mudah-mudahan hadir kita, ketulusan kita, keikhlasan kita hanya mengharapkan ridha Allah, senantiasa dicatat sebagai amalan yang terbaik di hadapannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, lanjutan dari kajian Lu'lu' ini, kita masuk pada urutan hadis ke 349 perihal tentang babu ma yuqalu baina takbiratil ihram wal qiraah. Bab yang menjelaskan bacaan antara takbiratul ihram dan qiraah. Maksudnya qiraah di sini adalah bacaan Al-Fatihah. Adakah bacaan setelah kita itu takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan atas segala sesuatu yang sebelum sholat. Ya, kalau sebelum sholat kita bebas untuk berbicara. Tapi kalau sudah sholat dimulai dengan takbiratul ihram, itu maksudnya haram kita masukkan bacaan di luar sholat. Sehingga kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar itu permulaan disebut dengan takbiratul ihram. Maka ada antara apa yang harus dibaca antara takbiratul ihram ini menuju qiraah, menuju Al-Fatihah. Nah, disinilah ya dari tema yang akan kita angkat pada kajian pagi ini. Baik, hadisnya. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa bainal qiraah iskatatan hunayya. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, ia berkata, Rasulullah SAW biasa. Nah, ini kita artikan biasa itu sudah masyhur ketika lafadz kana Rasul. Ya, Rasul biasa diem baina takbir wa bainal qiraah. Diem antara takbir, maksudnya setelah takbiratul ihram ini ada diem. Antaranya yaitu qiraah iskatatan hunayya, ya, dengan diem yang hunayya, tidak lama, ya, tidak lama. Fakultu, maka aku tanya Abu Hurairah, bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iskatukah baina takbir wal qiraah ma taqulu. Rasul, diem paduka antara takbiratul ihram dan qiraah, apa yang paduka baca? Qal, maka Rasul menjawab, aqulu
aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Akhrajahul Bukhari. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah, kita pelan-pelan menelaah satu hadis ini sehingga kita benar-benar paham maksud dari kandungan hadis yang Rasul SAW sampaikan dibawa oleh sahabat Abu Hurairah. Baik, antara takbiratul ihram menuju qiraah ada anjuran, ya, anjuran itu sunnah, yaitu membaca Allahumma ba'id ilal akhir. Inilah disebut dengan bacaan doa iftitah. Nah, bacaan doa iftitah. Para ulama sepakat ini anjuran, ini sunnah. Kenapa? La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau orang itu tidak membaca Al-Fatihah. Maka berdirinya seseorang musolli dalam melaksanakan sholat itu yang wajib pada dasarnya adalah Al-Fatihah. Maka masuk dari sebelum Al-Fatihah iftitah, masuk sesudah Al-Fatihah bacaan surat. Ini pada dasarnya sunnah. Sehingga seseorang kalau bacaan sholat itu habis takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Kok cepet wong iku. Nah, iki sing diwaca apa? Awak kurung mari tak kono wis mari. Kita ndak usah suudon. Kalau kita sudah tahu ilmunya, paling tercepat itu adalah Al-Fatihah saja. Loh, ini yang kadang saudara-saudara kita itu cepat sholate. Nah, cepat sholate, ingat ya, bahwa bacaannya itu untuk mengesahkan sholat. Arti sah, absah, sholat itu cukup Al-Fatihah. Dia singkirkan, dia tidak baca untuk iftitah, kemudian qiraah, surat pun juga tidak dibaca. Ya, ini pada dasarnya boleh. Ya, tapi kalau kita dulu membahas masalah sunnah anjuran, kalau tidak dilakukan, apa? Eman. Dan ini besar nilainya. Nah, kita tidak hanya fokus pada wajibnya saja. Anjuran sunnah itu penting bagi kita nanti ketika di akhirat. Kita banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, banyak melakukan anjuran-anjuran dan sunnah-sunnah Rasul, sehingga nanti itu menutupi akan kekurangan wajib yang sudah kita selesaikan. Nah, ini anjuran. Rasul membaca Al-Fatihah, yaitu di hadis ini disebut dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib ilal akhir. Nah, ini sehingga kita tahu bacaan apa itu Allahumma ba'id. Namun Bapak Ibu, bahwa setelah takbiratul ihram Rasul membaca doa iftitah, kemudian qiraah, maka qiraah itu tidak langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada kewajiban, yaitu doa ta'awudz. Setiap membaca Al-Quran, Al-Fatihah merupakan Al-Quran, maka kewajiban seseorang sebelum berangkat untuk membaca Al-Fatihah tahu dulu.
kemudian basmalah otomatis. Nah, karena ada lafaz basmalah sebelum Al-Fatihah itu. Maka bacaan ta'awudz sesuai dengan perintah Allah surat An-Nahl 98. Surat An-Nahl 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau akan, ini kita artikan akan. Kalau arti sebenarnya ya, lafaz fi'il madhi apabila engkau telah membaca, tapi tidak sepakat ulama. Idza aradah qiraatal Qur'an, ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau ada tambahan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh dengan itu. Tapi sudah cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini perlindungan. Kenapa lanjutan ayat 99? Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu untuk menguasai atas orang-orang yang beriman dan mereka itu telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan penggoda. Kalau adzan saja lari, datang lagi habis adzan. Kemudian iqomah, ya, lari. Habis iqomat datang lagi. Sholat didirikan, gak pergi. Justru menggoda. Nah, kita sudah diberikan senjata. Di dalam sholat digoda setan. Di dalam sholat ada bacaan ta'awudz. Sesungguhnya setan itu ketika orang itu sudah berta'awudz tidak akan mampu untuk menguasai atas diri orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnuhu. Tapi hati-hati ini. Setan itu mampu menguasai kepada orang-orang yang berpaling kepada Rabb. Orang-orang yang menjadikan wali boleh, menjadikan wali setan. Setan itu dijadikan pimpinan, diminta bantuan. Maka ini justru tidak akan berpaling, justru tambah hadir. Oh, ditekano. Awakmu njaluk apa? Oh, setan diteko. Aku njaluk apa-apa. Lah njaluk apa-apa aku cekak umat. Hadir setannya. Nah ini bagi orang-orang yang menjadikan wali setan itu, maka setan akan hadir. Dan juga walladzina hum bihi musyrikun, orang-orang yang syirik kepada Allah, maka setan itu akan hadir. Oh, setan jin iku kuweh saiki wis. Sedintiku kuwatah tiang-tiang pengin gangguan setan. Iki gara-gara siji ditekakno. Setan itu akan hadir dalam diri manusia, diri keluarga. Karena setan itu dihadirkan ke situ. Dihadirkan ke situ. Hadirnya ke keluarga itu bukan berarti saat itu, bisa jadi dulu nasabnya. Orang itu meninggal, maka akan pindah kepada anak keturunannya. Itu namanya setan jenis nasab. Ini banyak. Nah, kita berbicara simpel aja untuk itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bacaan iftitah ini pelan-pelan. Ya, tidak ada dalil untuk membaca iftitah itu dikeraskan. Seperti Al-Fatihah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dikeraskan. Nah, ini tidak ada perintah dan ada anjuran. Tapi seandainya ini jamaahnya belum pada mengerti, imamnya baru mengerti, lantas nanti tidak timbul pertanyaan, ngaji belum dilaksanakan,
Akhirnya imam ini bangkit untuk jadi imam. Nah, kemudian dia lalu baca Al-Fatihah. Imam takon, iki ngomong apa kok menengahi? Apa sing diomong? Nah, untuk hal ini sebagai pembelajaran boleh, tidak anjuran, boleh untuk diperdengarkan ke makmum yang makmum itu bila mana belum mengerti. Oh ini bacaannya, aku guru ngapal ya. Jadi makmumnya itu maklum nanti di belakangnya, tapi dikeraskan boleh, seperti apa yang telah dilakukan oleh Umar ibn Khattab. Sesekali beliau itu pernah membaca iftitah dikeraskan untuk pembelajaran jamaahnya supaya tahu. Nah, kalau orang itu sudah tahu, maklum bahwa inilah yang dimaksud dengan diem. Nah, saktah di dalam sholat itu ada 3. Diam yang tidak terdengar oleh jamaah habis takbiratul ihram, kemudian menuju al-fatihah, diam dulu, Allahumma baiknya tidak dikeraskan. Ini disebut dengan saktah. Makanya Rasul biasa yaskutu, diam. Dengan diam yang bagaimana? Iskatuka baina takbir wal qiraah ma taqul. Iskatatan hunayatan. Diam yang tidak lama. Ya, yang tidak lama. Yes, doa iftitah seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minat dalas. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i wal thalji wal barad. Kemudian tahu. Lalu basmalah, Al-Fatihah. Basmalah ini ya tentang pelajaran yang kita sudah tahu. Qiraah basmalah boleh keras, boleh sir. Ya, boleh keras, boleh sir. Untuk qiraah basmalah. Tapi untuk iftitah diam, pelan, sir. Ta'awud pun juga demikian. Ya, ta'awud, sir. Kalau ta'awud tidak ada penjelasan seperti basmalah. Kalau basmalah itu ada penjelasan sir dan juga ada jahriyah. Tapi kalau ta'awud tidak ada. Maka kembali kepada diamnya itu. Ta'awud untuk berangkat menuju Al-Fatihah itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selaku nabi, selaku utusan Allah. Para sahabat ketika melakukan sholat dan imamnya Rasul, kemudian sahabat betul-betul teliti akan diamnya Rasul, kemudian bacaan didengarkan, itu sahabat itu langsung respon. Tidak diam kemudian dipikirkan lantas nanti kalau jadi imam diem aja habis takbiratul ihram, dicontoh seperti tidak. Para sahabat itu penasaran. Kalau penasaran, beliau ungkapkan agar blong hatinya. Sehingga apa? Tanya. Loh ini. Sahabat itu takon sing manfaat. Apa yang beliau risih dalam hatinya, beliau ungkapkan seperti ini. Rasul, paduka niku ngucap nopo? Nalika paduka niku kok diem mantun takbiratul ihram, diem sejenak. Nopo ingkang jenengan waos? Ternyata Rasul pun juga menjawab. Inilah antara murid dan guru. Ketika murid hormat untuk menanyakan tentang diamnya, sang guru pun juga menjawab. Pertanyaan ada jawaban. Dan semangatnya para sahabat untuk tanya, kemudian para sahabat menjawab, Rasul menjawab, itu bukan hanya sekedar dimiliki ilmunya, tapi dipraktekkan dalam kehidupan keseharian dan pelaksanaan sholat itu. Sehingga para sahabat mempraktekkan untuk bacaan iftitah. Bacaan itu walaupun sunnah, ya tidak ketemu hadis
Rasul tidak membaca Al-Fatihah. Maaf, tidak membaca iftitah. Tidak ketemu hadis Rasul ya tidak membaca iftitah ketika beliau jadi imam, ketika beliau melaksanakan sholat. Para sahabat semangat tanya, dipraktekkan. Lah sekarang banyak orang tanya tapi nggak praktek, sunah kata lakoni kamu apa? Iki saya nggak sholat puanter, terus gak apa-apa kadek iftitah. Akhirnya koyok ngini tadi ini oleh ilmu tapi gak bisa menerangi, padahal al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sehingga untuk dipraktekkan. Pak, ulo niki maos al doa iftitah Allahumma bait koyok duwo. Ketahuan. Nah, maaf, doa iftitah itu beragam. Loh, oke maceme. Wonten sing paling pendek. Allahu akbar. Allahu akbar. Kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sing paling pendek. Yang paling pendek kati cukup. Tidak nemen katik wis langsung Allahu Akbar Al-Fatihah. Ojo ngono lho. Ayo sing ndek iku praktekno. Nek jenengan awang-awangen ngucap iftitah Allahumma bait, pilih sing ndek. Oh, pilih sing ndek. Mosok gak kober. Salat dan ini kesempatan bacaan-bacaan. Tapi memang pendekasan hukum ya monggo terserah jenengan. Kalau nggak pakai iftitah monggo. Tapi Rasul itu kenapa sih kok ono sing duwowo, ya ono sing ndek. Maksudnya pilih. Nah, para sahabat tanya, dijawab, dipraktekkan gitu. Dipraktekkan. Maaf, doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina ini bukan untuk ngapunten. Iki biasa diwaca wong Muhammadiyah. Tuh, lane ini wajatu biasa wong liya. Ndak ada gitu loh. Ini sama-sama sabda Rasul. Sama-sama yang Rasul contohkan. Maka terserah kita akan pilih. Ketika Allahumma bait monggo, ketika ini wajah tu monggo, ketika Allahu Akbar kabir monggo. Beragam dari banyaknya doa iftitah, maka kita boleh pilih. Situ gak hafal, uji nemen nih. Lah, kemudian Bapak Ibu, sakta antara takbiratul ihram. Ternyata Rasul baca iftitah, kemudian ta'awudz, basmalah, al-fatihah. Lah sakta ini Bapak Ibu sebetulnya ada 3. Satu sakta habis takbiratul ihram menuju qiraah al-fatihah, diam. Itu disebut dengan sakta. Yang kedua ada sakta habis al-fatihah waladzallin amin wonten jamaah mantun amin diem dadi imam jamaah ngenteni imame wau diem jamaah ngenteni mantun wonten maca qul huwallahu ahad dintenteni suwe merek klutik qul huwallahu ahad. Ini ada sakta. Yang ketiga sakta habis membaca surat. Habis baca surat ada diam sejenak, kemudian takbir untuk rukuk. Lah 3 sakta ini, sakta yang pertama ada, yaitu habis takbiratul ihram menuju al-fatihah. Saktanya ada isinya, yaitu membaca iftitah. Isinya sakta yang pertama. Sakta yang kedua habis al-fatihah ada imam yang diem lama, lumayan. Tujuannya apa? Untuk memberi kesempatan kepada jamaah maos al-fatihah.
Fatihah. Wonten kan wonten kan ya? Jamaah temputi wonten sing sakta diam. Ternyata memberikan kesempatan kepada jamaah untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian 3 madhab, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik tidak memakai sakta setelah Al-Fatihah. Tidak pakai itu. Namun Imam Syafi'i ya, meletakkan sakta sehabis Al-Fatihah tujuan untuk berikan kesempatan kepada jamaah membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Dan ini tidak ada dalil, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang sakta Rasul habis Al-Fatihah kemudian memberikan kesempatan kepada jamaah lantas baca qiraah berikutnya yaitu surat. Tidak ada. Maka pendapat yang muktamad dan Imam Ibnu Taimiyah ya, menjelaskan tentang pendapatnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, beliau asesi terhadap madhab 3 ini sehingga tidak ada sakta habis Al-Fatihah, lanjut untuk membaca surat yang ia mampu. Lantas sakta yang ketiga, habis membaca surat jangan Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jeda sebentar sakta, kemudian Allahu akbar untuk ruku. Dan 2 sakta inilah yang telah dipilih. Yang telah kami sampaikan ada 2 sakta. Sakta yang kedua tidak kami pilih, namun kami pun juga tidak menyalahkan. Ya, silakan untuk itu, tapi kami memilih. Ya, kami tidak mengatakan oh itu tidak ada, tapi maksudnya tidak ada dalilnya gitu, tidak ada dalilnya. Ya, ada madhab Imam Syafi'i tadi, sehingga untuk hal ini masuk wilayah fikih. Dan masuk wilayah fikih itu kita tidak usah otot-ototan. Nah, cuma kita tidak pilih untuk itu karena memang harus berdasarkan bahwa sholat itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Ya, engkau melihat bukan berarti kamu pernah nggak melihat Rasul sholat. Belum, tidak. Tapi sholatnya Rasul beliau sampaikan dalam hadis-hadis itu. Maka itu disebut dengan ro'a. Ro'a itu bisa melihat langsung dan juga melihat atas pemahaman yang ada. Seperti surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Loh, sekian banyak. Loh, tidak bisa melihat secara kasat mata. Tapi batinnya ada berita, oh Syiah, orang-orang munafik, Syiah, orang-orang kafir itu dusta terhadap agama. Maka itu redaksinya ro'a. Demikian juga ru'yat, ru'yat hilal. Nah, niku kan lafadznya pakai ru'yat. Dan ru'yat di sini tidak harus melihat bulan. Loh, ya benar dipraktekkan, diteropong, disiapkan, tapi ujung-ujungnya tidak bisa melihat. Akhirnya kira-kira kurang 5 menit mendung teko. Loh, ketutup, tidak bisa tersaksikan bulan itu. Nah, maka ada organisasi yang menegaskan tentang hisab, yaitu hadisnya tetap terpakai, tapi makna ro'a di situ adalah dengan ilmu pengetahuan, yaitu hisab. Itu pun disebut dengan ru'yah, cuma dengan ilmu perhitungan hisab itu. Nah, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah 3 sakta yang kami sampaikan yang muktamad itu adalah 2 tempat. Habis takbiratul ihram ada sakta, isinya adalah doa iftitah. Sakta yang kedua habis Al-Fatihah, kemudian berikan kesempatan kepada jamaah, ini tidak kami pilih. Ya, tidak kami pilih, tapi kami sampaikan supaya nanti dikaget. Ini adalah madhab Imam Asy-Syafi'i. Sementara 3 madhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik yang muktamad itulah yang kita pegang, yaitu
Dua cukup, sakta habis takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian sakta sebentar setelah orang itu membaca qiraah surat habis Al-Fatihah, surat, kemudian sebentar untuk masuk kepada Allahu Akbar takbiratul intiqal untuk masuk ke ruku. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa iftitah Allahumma ba'id ini kalau kita resapi luar biasa. Akan merasakan pada setiap orang bahwa efek doa untuk menghindarkan dari azab neraka yang sangat panas. Ini doanya itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Rabb, ya Allah, jauhkan ya antara diriku dan kesalahan-kesalahanku. Jauhkan antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Tuh, kita tidak ada ujungnya ketika pahami mana timur sana, mana barat sana, mana batasannya, tidak ada. Sampai sejauh ini ketika Rasul menyampaikan doa iftitah, persapaannya itu sungguh dalam. Ketika orang itu baca iftitah Allahumma ba'id, kemudian ya poin 2, Allahumma nakini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minat danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Berarti kotoran itu adalah sesuatu yang merubah warna yang jernih. Warna putih dikotori apapun, maka itu kotoran, sehingga tidak putih. Sehingga bayangannya, kalau kita gambarkan, Rasul memberikan penjelasan bahwa pakaian putih itu adalah bersih dari dosa. Bintik-bintik yang ada dalam pakaian putih itu adalah dosa. Maka ketika orang itu berdoa agar bintik-bintik itu hilang, maka putih. Sehingga orang yang tidak ada dosa seperti pakaian putih. Rasul cinta kepada pakaian putih, sehingga jenazah dianjurkan untuk mengkafani dengan kain kafan yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik kain kafan. Sebaik-baik kain kafan. Ini gambaran Rasul tentang orang itu minta dibersihkan dosanya seperti pakaian putih yang bersih dari dosa. Kemudian poin 3, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, bersihkan kesalahan-kesalahanku dengan air, wassalj, dengan air wassalji es, wal barad dingin. Ternyata apa? Air yang dingin itu adalah membersihkan, mendinginkan sesuatu yang panas. Dosa itu efeknya panas. Untuk meredam daripada dosa yang panas itu adalah dengan air. Dengan air. Maka ini pereda daripada dosa yang efeknya adalah azab neraka yang sangat panas itu. Maka kita berdoa sampai ya Allah bersihkan kesalahan-kesalahanku ini dengan air yang dingin, yang sejuk, salju, air es yang sangat dingin, itu sebagai pembersih daripada dosa-dosa yang melekat pada diserang, yang itu efeknya adalah sangat panas. Ingat ketika kisah Nabi Ayub alaihissalam, dikisahkan Nabi Ayub itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang sangat menjijikkan. Itu tahunan. Sehingga Nabi Ayub pun juga tidak ada rasa tidak sabar.
untuk ujian yang Allah berikan untuknya. Itu tahunan Nabi Ayub itu. Tahunan yang telah Allah berikan ujian kepada Nabiullah Ayub. Padahal doa setiap nabi itu adalah mustajabah. Tapi Nabi Ayub sabar akan ujian-ujian ini. Nabi Ayub si biyen awalnya itu wong sugih. Harta entek. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal. Kemudian ujian itu diterima dengan sabar. Namun apa? Pada ujungnya Nabiullah Ayub menggunakan doanya. Disebutkan dalam surat Shad. Dalam surat Shad ayat 41 42. Allah mengatakan, Allah berfirman, Wadkur abdana Ayub. Ingatlah hamba kami Ayub. Idnada rabbahu, ketika Ayub nada bermunajat, berdoa kepada Rabbnya, anni masanya syaitan, sesungguhnya aku, setan telah menggangguku. Setan telah menggangguku binus bin wa'adzabin, dengan kepayahan dan siksaan. Setan telah menggangguku dengan kondisi yang sangat ini, kepayahan dan siksaan bagiku. Apa kata Allah? Urkut birijlik. Hei Ayub, urkut birijlik. Urkut itu gampangannya gedrukno. Pukulkan kakimu ke bumi ini, tanah ini. Hadza muktasalun baridun wasyarabun. Ini akan muncul air yang sangat sejuk, digunakan untuk mandi dan digunakan untuk minum. Digunakan untuk mandi dan digunakan untuk minum. Meredah penyakit yang setan mengganggu, yang memberikan sebuah efek yang sangat panas, maka peredahnya adalah air yang sangat dingin. Maka ini ono wong kesurupan, ya, ngamuk, dicekel berot, ya, diruqyah gak kena. Alhamdulillah, kadang-kadang wih, terakhir ditabir banyu. Ruqyah niku ada dua, ruqyah kering pakai doa. Yang kedua ruqyah, ya ruqyah basah. Maka ini jaran kepang. Jaran kepang ya. Sebab ini mangke wonten berita nangkap jaran kepang teng daerah Sidoarjo, itu Tanggulangin ngetan titik rada ler niku. Kalau ada kula cerita, rencana tangga niku nangkap jaran kepang. Entek akeh. Jaran kepang ngetokno anggota sekitar 40, satrek Joko kabeh. Ono sing kok ngamuk, biasa pawangi. Pawangi gak titik, insyaallah 4 sampai 5 pawangi sing ngedem. Nah, biasa nek kapane ngamuk gak kena ditabir banyu sak pipo. Loh, lah ruqyah juga seperti itu. Kadang ada ruqyah itu ruqyah basah. Orang itu disuruh duduk, disiram pakai selang pisah sambil diruqyah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niki mani ruqyah itu kadang-kadang damel tuyul. Kopetan. Siram ininya. Popokno dikepiak ngono wonten sirah ini. Alhamdulillah marodiyem. Karena ini air itu peredah gitu, peredah. Ya, dan ruqyah memang berbagai teknis itu macam kata. Wonten langsung diwaosaken, wonten sing ditabir banyu dengan air ruqyah itu, kemudian ada juga suruh maaf dengan cara mendatangkan jinnya. Jin iku ancen ono awake. Tapi maksudnya, Mas, jenengan coba panggil dengan mata batin jenengan jin yang ada di jenengan atau sekitar jenengan ini dipanggil, suruh hadir. Dipanggil dengan batinnya. Jin, tolong ke sini. Ketika sudah hadir ditanya, sudah hadir Pak? Iya. Ditanyai, Jin, kenapa kamu di sini? Nah, itu dialog. Ya, dialog. Nah, dialog dengan cara yang ketiga ini
Bisa, jin kamu kok mengganggu di sini? Baru pertanyaan, disuruh siapa? Disuruh wadul umpama ya. Disuruh sini. Nah, ini mulai tanya pertanyaan. Nah, kemudian kenapa kamu di sini? Saya hanya mengganggu. Ya, saya mengganggu. Kamu mengganggu tidak boleh. Nah, mulai kita konekkan untuk kita singkirkan. Jin tolong, ini manusia. Tidak boleh engkau mengganggu kepada tubuh ini. Kamu bisa keluar ya. Kita damai saja. Asul khair, damai itu baik. Kamu muslim atau kafir? Kadang-kadang saya nggak punya agama. Mau nggak masuk Islam? Mau, disyahadatkan. Habis syahadat keluar dari sini ya? Iya. Keluar. Bisa seperti itu, ditanyai dulu. Salaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pindah ya. Kamu mau dipindahkan kemana? Mau ke Mekah atau ke Madinah? Kadang-kadang milih. Saya mau ke Mekah. Sudah tahu kamu jalannya? Sudah tahu. Jin itu cepat. Jadi manggil di sini jin yang ada di daerah Lombok, di daerah Bali, di renungan dok ini datangkan yang dulu pernah menggoda Anda. Serut langsung teko. Wajah ini secepat. Masya Allah. Itu jin diberikan kekuatan oleh Allah. Kadang-kadang gak datang, tapi tunggu-tunggu ono ngarep. Di sini, iku gak gelem mlebu. Tengmu di tunggu-tunggu ono wit-witan po iku. Culun kon rene. Loh, yang pagi masuk baru bisa dialog. Tapi kalau berada di luar enggak bisa dialog. Jadi dimasukkan dulu, kemudian dikeluarkan. Itu teknis dalam sistem ruqyah syariah. Nah, ini. Jadi doa iftitah dengan menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina itu manfaatnya luar biasa. Kita berdoa agar dihindarkan dari dosa-dosa kita sejauh antara timur dan barat. Kemudian kita dibersihkan dosa-dosa kita sebagaimana kain putih kotor dibersihkan maka kembali putih. Yang ketiga, poin ketiga, ya Allah bersihkan kesalahan-kesalahanku dengan air yang sejuk, air yang dingin, maka akan bersih semuanya. Nah, pun ini hadis 349 bisa ditampi, jelas nggak? Nah, doa kita. Wonten ing sang bahagian, nggih. Ya. Ya. Baik. Untuk ini la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, tidak ada salat bagi man siapa. Maka ini arahnya adalah salat individu, salat munfarid. Nah, tidak ada salat, la salata, tidak ada salat, tidak ada salat. Liman bagi siapa? Siapa itu berarti kan person. Siapa saja? Bagi siapa saja? Liman lam yaqra, tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti arahnya sholat munfarid. Sholat munfarid gak mau Al-Fatihah langsung takbir. Assalamualaikum. Gak ganti sholat ini. Sekarang yang kedua, bagaimana jamaah? Di dalam jamaah. Nah, ini ada hadis. Man adroka rok'ah minas sholat faqad adroka sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang mendapatkan satu rokaat maka ia mendapatkan sholat jamaah. Ini pada dasarnya hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah. Siapa yang mendapatkan satu rokaat maka ia mendapatkan
sholat berjamaah tadi. Lah yang dinamakan 1 rakaat itu pripun? Apa toh? Allahu Akbar. Bareng prek dapat rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Kayak teko lulu-lulu. Iki jenenge masbuk. Ono teko meneng. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kayak teko lulu-lulu. Allahu Akbar. Niki masbuk napa ora? Masbuk. Dalam satu riwayat yang sahih, ya Abu Bakar itu tidak Abu Bakar loh ya. Abu Bakar sahabat. Nabi rukuk, Allahu Akbar. Abu Bakar ku wonten wingking. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Rukuk niku dereng sampai di barisan wonten wingking kali melampan niku. Kali melampan. Melbet soft. Rukuk. Dadi rukuke iku mboten kene barisan soft, tapi wonten wingking kali melampan. Karepe cek menangi barang mantun. Nabi niku Bapak Ibu enggak ada mukjizat yang bisa melihat dari punggung ke jamaah. Niki nalika salat. Akhirnya matun salat. Kasarane. Mas Bakro jenengan mriki. Rasul tambah ngeten, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan semangat, semoga Allah menambahkan semangat untukmu wahai Abu Bakar, wala ta'ud. Tapi jangan kau ulangi. Kira-kira sing gak oleh diulangi napa ya? Model rukuk mlaku kok diulangi. Tapi napa ceritane? Abi Bakar ngi salam kalian Nabi. Nabi mboten, "Kro, awakmu kurang situ," mboten. "Kro, ojo diulangi." Tapi sing gak diulangi mang rukuke mang. Nah, sehingga apa? Menangi rukuk, menangi rakaat. Ngoten gampangane iki ya. Menangi rukuk, menangi rakaat. Tapi catatan nih, gak oleh ngenteni rukuk. Paham ya? Ngenteni rukuk ae rek engko. Iki sing blunat niku. Enggak boleh itu. Kayak Abu Bakar. Lah Abu Bakar itu memang datangnya terakhir gitu. Datangnya saat itu. Lah wis teko pertama Al-Fatihah dinteni itu pertemuan. Iki biasa wong biyen. Salat tarawih, terus salat katakan ya. Lho, engko ae. Wis kate ruku baru greget. Niki sing dunat salate sing garai pahalai tipis. Nah, batasannya maaf ya ruku. Kalau itu memang masuk. Dan ini di kakak berjawab soal tanya jawab agama di Tarbiyah Muhammadiyah itu yang dipilih. Ya. Ribut. Baik, demikian yang bisa kita kaji dalam satu hadis nomor 349. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.